warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun. Satu pengingat Muhammad Rais itu bisa nyiptakan petir. Kalian bisa nggak buat petir? Petir itu seperti ini. Contoh, cara buat petir ini yang kalian takuti setiap mau hujan itu harus tahu. Cara buatnya leluhur kita tuh dulu kayak mana? Kok bisa petir, ada petir seperti itu untuk menghancurkan iblis atau dajjal yang petir itu. Nah, sekarang Pak Ros akan menyatakan petir itu seperti itu. Ini contoh nih ya. Pak Ros sekarang ini kan menyatakan gaib penghancur alam vital dan seluruh makhluk yang tinggal satu rumah sama istriku si Jabal Winati, kecuali aku dan anak-anak yang berani tidur sama istriku sama Winati, yang berani gauli istriku sama Winati, kecuali aku. Baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang Pak Res cukup zikir bismillah. Pak Res duduk diam kayak gini dimanapun Pak Res berada. Yang di dekatnya Bunda Maya, Buya MC Maya Karlet dan Bunda MC Wiminati, di sana tuh seperti itu. Makanya dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha, kalau kamu laki-laki, kalian memang gentle, kau lihat karena mana masalah setelah itu tidurlah setelah itu apa yang kalian rasa. Jadi Pak Ras itu cukup zikirnya bismillah. Dibilang sama Satria memang persetan aku sama kalian mau hancur semua, kalian mau mati, kau binasa, kau bagi yang di sana mau di sekeliling Pak Rais, berani nipu Pak Rais, berani nyerang Pak Rais, baik secara nyata, secara gaib, secara terang-terangan mau serang, saya cukup menghadap semua. Allah ke ibu bumi bapak angkoso sing wasoi roko jiwa sedulur papat kali memanjang roko kudus. Jadi aku juga menghadap zaman neraka dan kudus. Kalau cuman ilmu-ilmunya umat manusia, gaib yang kalian miliki dari Sabang sampai Merauke, gak akan mampu kalian mengatakan zikir bismillah. Kalau hanya perewanganmu yang untuk menyerang Westpero sini hanya buat catrok daging, perewanganmu mengangkat gaib penghancur alam vital di kemaluan istri Pak Res, kau balikkan sama aku. Bisa mulus sendiri wetengmu. Ayo kita buktikan. Kau pikir enak jadi satrapi. Nah, kayak dibilang sama umat yang satrapinya, yang mau gitu. Cukup kalian zikir 24 jam, bunuh yang mau kalian bunuh, presiden mau siapa mau apa, di depan mata, di mata Allah itu gak ada pangkat dan derajat, gak ada orang ilmu berilmu, ilmu nyata maupun ilmu gaib gak ada itu kalau kita hadap sama. Tapi kita harus zikir bismillah.
Hanya Satria Piningit itu ada di tengah-tengah. Ini racun gaib yang dibuat sama dukun-dukunnya istrinya Pak Rois. Yang namanya Wiwin Winarti itu gagal dan gagal lagi. Makanya nanti satu persatu akan gugur, hancur dan binasa. Jadi caranya membuat pagar gaib harta amanah dulu juga seperti itu. Kalau bukan hak warisnya jangan berani-berani. Kecuali kalian bosan hidup. Sama seperti berani gauli istri-istri Paris. Kalian bosan hidup ya gauli aja. Kalau untuk menghancurkan pini sepuhnya, dukun dan kiainya, pendeta bisu dan bodanya yang didatangi istri Pak Rois memindahkan kayak penghancur Arab Vital, cuma seperti ini aja Pak Rois. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hancurkanlah seluruh pini sepuh istriku siapa yang Winarti di mana hancurkan agama pencipta alam. Zikirnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya dewa dulu ya, dewa itu zikir juga. Kalau dewa itu jin kuning. Makanya genderuwo takut sama si mata merah takut sama jin kuning takut sama jin putih. Peperangan di alam gaib ini nanti yang jadi debu itu yang agama non muslim, yang di luar, yang jauh sama Satria Piningit, yang nggak berani zikir bismillah. Berani zikir bismillah pun berkhianat sama Paris, kalian juga akan hancur kalau di hadapan sama. Jadi sesama zikir bismillah itu, kalau nggak ada Satria Piningit, kalian sesama bertarung zikir bismillah, maka kalian akan sama-sama meledak. Nggak percaya? Monggo kalian buktikan. Karena Satria Piningit Muhammad Rasul sudah pernah jumpai orang seperti itu. Yang satu orang Pekanbaru, kiai Pekanbaru, yang satu kiai yang dari Jawa Barat, orang kita Sunda. Orang ini sama-sama zikir mengobati, yang satu menyerang, yang satu ngobat melalui mangkok itu bisa meledak karena kekuatan gaibnya itu. Lepas mas? Iya. Kan jalan. Kapan teko? Jelas. Saya. Wes. Saya tanggal video aja. Jadi ngobati orang ini tadi nggak semudah membalikkan. Mari kita lihat. Dukun seisi tanah Jawa berani menghadang doanya Satria Piningit Muhammad Rois. Hancur apa enggak mereka? Seluruh makhluk yang berani tinggal satu rumah sama istri Pak Rois, apalagi sampai gauli istri Pak Rois yang namanya Wiwin Winarti maupun Bunda MC Maya, hancur apa enggak? Dimulai dari sekarang. Walaupun Pak Rois duduk manis sambil minum kopi, Pak Rois bisa nyiptakan petir di sana. Kalian mengobati ngangkat kayak penghancur Arab Vital ini pakai apa? Pakai perewangan. Karena setahu aku yang dilihat sama Satria Piningit Muhammad Rois itu dari Sabang sampai Merauke
Yang namanya dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha ini mengobati itu melalui bantuan makhluk lain. Itulah Tuhan umat manusia sekarang. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya sama dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha, bukan sama Tuhan. Makanya Satria Penyiar Muhammad Rais itu berani mengatakan seluruh agama di muka bumi ini, umat manusia beragama tak bertuhan. Tuhannya dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha. Nah, sekarang Satria Penyiar Muhammad Rais menciptakan gaib penghancur otak dan penghancur alat vital. Silakan kalian mau ngobati pakai apa. Makanya aku bilang kalian semua itu umat manusia pendusta. Berani kalian yang muncul sebagai Satria Penyiar disembunyikan, Satria Penyiar tersembunyi. Satria Penyiar sejati itu muncul udah dari tahun 2022 kalau mengikuti sabda Palun Nagih Janji. Jadi umatnya Satria Penyiar Muhammad Rais jangan segan-segan untuk membunuh kalau memang itu musuh. Janda-janda, segala janda di tanah Jawa itu pasang semua gaib penghancur alat vital. Biarkan mereka mati tersungkur semuanya. Jangan sampai negara Indonesia ini PKI itu tumbuh lagi di negeri. Biar dirasakan sama orang-orang itu, sama habaib itu, sama orang-orang pondok pesantren itu, biar dirasakan. Mari kita hujani tanah Jawa dengan kekodam. Karena kita berdoa contoh seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aku mandi suci, aku minta sama kaya Allah hancur laporkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal. Kalaupun jangan gauli istriku sampai mengerti kecuali aku. Baik lubang kemaluan, lubang pantatnya, lubang mulutnya, sekalipun hancurkan Allah alat vitalnya dan porak-porandakan. Dan buatlah ya Allah seluruh makhlukmu tersebut, baik manusia, makhluk halus maupun iblis dajjal sekalipun tersebut benar-benar hancur dan mati di atas perut istriku sebagai menarti maupun dindaku MC. Zikirnya 24 jam. Kalau ditirakati itu semakin cepat. Setelah itu diserahkan lagi sama mereka. Dia mau nyari Tuhannya di mana? Mau nyari kemana Tuhannya? Tetap lagi-lagi orang Jawa itu kalau udah kena jebak seperti itu larinya sama Mbah Dukun, sama Mbah Yai, enggak sama Tuhannya. Mau berpedoman Al-Quran sekalipun biar dimakan Al-Qurannya. Kalau di sini Al-Quran itu cuma untuk dinding kamar mandi, enggak pakai, enggak ada gunanya. Belajar baca tulisan Arab katanya, belajar ngaji. Makanya aku bilang sama sekarang ini orang Jawa itu sangat membahayakan orang-orang luar Jawa. Kenapa kok seperti ini? Gelar Satria Penyiar Imam Mahdi mau diambil alih sama orang-orang spiritual tersesat. Makanya dibilang sama para sedulur Papa 5 pancar 6 raka 7 sukma 8 dan luhur 9 hari kiamat 10 surga. Iblis ada di mana? Ada di tubuh umat manusia itu. Jadi yang menciptakan kitab, segala kitab ini tadi ya manusia, iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya umat manusia itu tadi tersesat atau disesatkan iblis. Enggak ada nabi, segala nabi itu yang membawa kitab itu enggak ada. Makanya sholatnya umat manusia ini tadi enggak dijawab. Beda sama sholatnya Satria Penyiar Muhammad Rais. Kalian serang seperti ini, gaib, segala gaib apapun yang kalian serangkan sama Pak Rais pasti akan memakan ragamu sendiri. Artinya orang sholat itu, Pak Rais sholat nih, mau sholat berarti Pak Rais ada keperluan sama ibu bapakmu. Apa keperluannya? Minta rezeki, membunuh orang. Jadi yang bunuh itu Allah. Yang nurunkan gaib penghancur alam vital itu juga Allah. Karena zikir bismillah itu artinya Allah Maha Pengasih. Silakan mau kalian hadang pakai apa sekarang.
perewangan, pakai doa. Hadanglah sama doamu sampai jeber mulutmu kalau bisa menghadang. Ayo kita buktikan sekarang. Itu yang punya channel itu, kalau udah banyak pengikut Chatro Piningit, hadapkan sama Allah. Biar kalang kabut yang buat channel Chatro Piningit Imam Madini tadi. Lokajaya pun hadapkan sama Allah. Guru Ridwan hadapkan sama Allah. Itu pendusta semua itu. Kayak buat channel Chatro Piningit ini, sebelum berdiri Chatro Piningit ini tadi di belakang layar ini tadi, mereka itu paling ketakutan. Udah dibentak sama orang-orang yang dikuasai Dajjal. Satrio Piningit Muhammad Rais nggak ada takut dalam serang dengan gaib apapun. Silakan, malah disuruh sama Pak Rais. Orang Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, orang Bali, orang manapun, tak persilahkan untuk nyerang Satrio Piningit Muhammad Rais. Kalian yang memiliki dewa, dekat sama dewa, kalian panggil dewamu, kau suruh nyerang Satrio Piningit Muhammad Rais. Kalau aku hancur, ragaku hancur, kalian serang dengan kekuatan gaib. Berarti aku bukan Satrio Piningit. Kalau Imam Mahdi itu nanti, kalau Bunda MC Maya Karya udah sadar. Karena sekarang dipantau sama Pak Rais, Bunda MC Maya Karya itu kalian serang. Tapi Pak Rais nggak begitu fokus sekarang untuk nyadarkan Bunda Maya Karya. Tapi yang difokuskan sama Pak Rais itu nyerang yang di Semarang terlebih dahulu. Kalau yang di Pekanbaru ini udah mulai kocar-kacir sekarang. Satu persatu orang-orang yang dirabui Dajjal atau iblis dukun cabul, kiai cabul udah mulai hancur satu persatu. Di tanah Jawa kan belum ada yang hancurkan. Ini baru dimulai. Saya tak bilang sama yang namanya Wiwin Winarti itu sebagaikan bom. Makanya istri Pak Rois yang namanya Wiwin Winarti itu sampai berusaha berani-beraninya dia membohongi suaminya Satrio Piningit Muhammad. Kan dibilang sama Satrio Piningit Muhammad sebelum dipasang gaib penghancur alam kita termasuk Bunda Maya Karya, itu pagar gaib. Siapa yang menyetubui dirimu tak anggap iblis itu. Makanya iblis itu berwujud manusia. Hei, jangan berbuat maksiat, dosa-dosanya membunuh anakmu sendiri. Karena yang jadi anak itu air mani, bukan air susu. Kenapa kok kalian masih tetap berbuat maksiat terus? Berarti kan nggak ada salahnya kalau kita musnahkan. Nggak ada tsunami, gempa bumi itu nggak ada. Kalau kita berani sama-sama musnahkan manusia-manusia iblis, manusia-manusia laknat. Hanya orang-orang kadet itu hanya baik di depan mata kita. Walaupun dia diam, tapi dia tetap akan nyerang secara gaib. Istri kita sendiri pun seperti Bunda Wiwin Winarti itu, kalau ngomongnya bagus, tapi dia juga akan nyerang Pak Rois itu secara gaib. Ya, kemarin dia mau ikut-ikutan, coba-coba mindahkan gaib penghancur alam vital itu. Balikkan sama balikkan lagi, mulai sendiri. Akhirnya dia berbohong, padahal dia bisa nerawang. Makanya sekarang dibiarkan jangan bagus. Kayak mana dia mau lari dari bagus, biarkan aja. Mau lari, mau diblokir, mau apa, nomor WA-nya itu terserah dia. Karena dia punya hati juga punya pikiran. Biarkan aja. Dia mau lari kemana, dia mau nyembah dukun di mana, nyembah kiai di mana, memang dipersilahkan. Biar dia bertukuk lutut dulu sama Pak Rais. Sampai di mana kemampuan dia. Semalam udah diblokir, sekarang dibuka lagi. Semalam diblokir, dibuka lagi biar. Nah,
Istri Pak Ros itu kalau ketemu dukun atau kiai ilmunya yang agak tinggi sedikit, wah. Istri Pak Ros yang namanya Wiwi Winarti itu ketemu sama rombongannya Hardito Hendronya Aryo, wih gantengnya, padahal udah dirasuki. Inilah namanya sesama iblis itu. Makanya orang-orang ini paling suka maksiat. Kalau manusia ini sesama udah kerasukan iblis nggak perlu bayar, kawin gratis. Tapi kalau nggak sesama iblisnya harus bayar. Banyak masih yang mau diwedarkan sama Satrapi. Makanya kita pengikutnya Satrapi ini, walaupun kita 10 orang bisa meratakan tanah Jawa, nggak percaya coba tes. Kalian hadapkan sama Allah, siapa yang mau kalah hadapan? Jenderal sekalipun kalah hadapkan mati. Presiden kalian hadapkan sama Allah mati. Cara menghadap sama Allah kayak mana? Allah kita itu siapa? Allah kita itu ibu bumi bobo angkasa. Dengan cara zikir bismillah 24. Cara menghadap itu sampai ketemu Rasulullah. Rasulullah rasa permintaan kita. Biar dibuktikan semua. Bisa menolong orang itu apa enggak? Baik kitab Jawa, kitab suci Al-Quran, kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Enggak bisa. Berbeda sama Wangsit Siliwangi. Lah kalau Wangsit Siliwangi itu tadi pesan untuk anak cucunya. Sama seperti harta amanah. Itu pesan untuk anak cucunya. Dan dititipi. Ini yang dititipin Satro Penyinget yang udah belum muncul, udah sibuk mau bagi-bagi dana amanah. Dana siapa yang mau dibagi-bagi? Pak Roes saja yang udah tahu kalau itu milik Satro Penyinget Muhammad. Pak Roes gak ada istilah kepingin buru ngejar harta. Gak ada. Kalau udah waktunya nanti udah dikasihkan sendiri. Makanya Satro Penyinget emangnya mau muncul kemana? Sedangkan tatanan kalian aja udah salah. Sang penyair juga salah. Yang namanya Satro Penyinget Imam Mahdi itu nggak ada urusan sama negara. Ada urusan kita pulang ke alam 10. Ada urusan supaya kita ini selamat, supaya kita ini raga kita nggak bisa dirasuki dajjal, supaya kita nggak jadi anak durhaka, supaya kita pulang ke surga alam 10. Supaya kita benar-benar bisa menghancurkan iblis atau dajjal. Kayak mana cara menghancurkannya? Supaya kita nggak bisa dirasuki raga kita ini sama dajjal, supaya kita nggak memanggil dajjal atau iblis. Makanya pengikut Satrapi kalian tes dulu, hancurkan dulu, musnahkan dulu mereka. Kocar kacir nggak orang setanah Jawa nanti. Kalau kita sama-sama membumi hanguskan perbuatan maksiat perselingkuhan ini tadi, nggak ada yang namanya tsunami. Yang namanya gempa bumi juga nggak ada. Saya tahu semua. Ulah-ulah leluhur kita yang bisa ada tsunami sampai ada gempa bumi harus tahu semua. Tapi Pak Ros gak perlu mengatakan seperti ini dan seperti itu. Dikatakan pun kalian juga nggak ngerti. Pak Ros ngomong seperti ini pun kalian juga nggak bisa paham. Sekarang kalian mati, sukmamu nanti jadi hantu kuburan pun masih juga disangka. Makanya orang-orang yang udah kerasukan dajjal dan iblis, satu-satunya jalan cuma dimusnahkan. Kalau nggak untuk apa Pak Soeharto dulu PKI itu dibunuh habis. Makanya Al-Quran
Surah Yasin, hadis itu sangat membahagiakan umat manusia. Kalian lihat perilaku kiai di tanah Jawa itu seperti apa. Semakin tua semakin dia tuh senang atau susah. Susah. Dunia kita. Seharusnya kalau memang agama muslim ini sekarang ini agama kalian itu agama bagus, pedoman Al-Quran. Kalian tambah tua itu tambah senang, tambah bagus. Ini jadi akunya agama muslim kok urang. Agama muslim kok muja-muja maksiat. Agama macam apa? Tambah tua bukan tambah senang, tambah penyakitan, katanya ujian. Hebat di budaya Indonesia. Silakan, tak persilakan. Laki-laki tak persilakan. Ada doa-doa apa? Di sana itu bagaikan petir. Berapa banyak yang cedera sekarang. Di Semarang itu sekarang yang cedera berapa banyak. Nah, nanti kalau udah habis itu baru kalah penduduk. Assalamualaikum.